Tiba-tiba Prabowo berhenti dan bilang, itu Ade Armando ya? Dia menunjuk ke saya kan. Terus semua orang PSI, mampus lu dek. Ada Grace Natali, tepuk tangan. Ada Raja Juli Antoni, tepuk tangan kan. Tiba-tiba dia berhenti. Karena dia baca di kertas kan. Ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Ada yang kurang ditulis. Dan PSI juga membawa Ade Armando. Bayangin loh. Tiba-tiba ajudannya Pak Prabowo bilang, Pak Ade dipanggil oleh Bapak. Oh Bapak siapa sih? Bilang, Pak Prabowo. Halo kawan muda, jumpa lagi kita di Ngobsdul. Tamu kita kali ini seorang akademisi, penggiat sosial media, dan paling terakhir kita boleh sebut sekarang seorang politisi. Karena beliau masuk ke salah satu partai baru-baru ini. Ya, dia adalah Bang Ade Armando. Apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok nggak disebut nama partainya? PSI. Sorry. Ternyata kita boleh aja langsung nyebut di sini sekarang. Boleh. Nah, di Ngobsdul kali ini kita sebenarnya mau ngebahas ya pandangan-pandangan Bang Ade. Ya. Tentang dinamika perpolitikan belakangan ini, sekarang ini. Karena memang kayak seru ya. Seru banget. Makin lama makin seru. Terus ada juga pemikiran bagaimana kita berpolitik semua orang harus happy. Kita berpolitik dengan gembira, kira-kira kayak gitu ya. Itu buat saya juga lain nih. Enak nih kayak begini. Ini mungkin kawan-kawan muda bisa kita simak nih apa yang ada dalam pemikiran Bang Ade Armando, ya. Bang Ade, ini kalau kita lihat latar belakang perubahan sikap Bang Ade terhadap mungkin melihat Prabowo Subianto sekarang ini bagaimana Bang, kira-kira Bang? Melihat Prabowo Subianto sekarang. Itu maksudnya melihat elektabilitasnya? Nggak sekedar elektabilitas dong, tapi mungkin dari gayanya, dari gesturnya, atau Pak Prabowo kan selalu bilang kita berpolitik nggak usah lah terlalu ngomong gini, kita happy aja gitu. Semua orang harus gembira, semua orang harus menang, kira-kira. Ya, ini sebuah perkembangan yang menurut saya patut disyukuri ya, apa yang Anda katakan tadi. Kita sebetulnya punya sebuah cara pandang yang negatif mengenai politik. Terutama terkait dengan konflik yang disebut polarisasi, konflik horizontal, gitu. Itu kan terjadinya sebetulnya praktis baru sejak tahun 2014 barangkali ya. Terus diikuti dengan Pilgub Jakarta 2017 dan kemudian 2019. Itu ya buat misalnya para penonton yang masih berusia muda yang tidak pernah mengalami barangkali pemilu di saat itu, Gen Z itu perlu sadar bahwa ketika itu betul-betul pertarungan pemilihan presiden terutama itu terjadi atau gubernur terjadi dengan cara yang sangat memprihatinkan kan. Dan di generasi milenial mungkin udah ada sedikit trauma atau betul. Sehingga itu yang barangkali menyebabkan orang akhirnya merasa bahwa politik ini adalah sesuatu yang sebaiknya dihindari aja lah. Jauh-jauhin aja. Ngapain lah kita berpolitik kalau ujung-ujungnya ya Anda ingat barangkali di masa itu sampai keluarga aja bisa terpecah ya. Keluar WhatsApp grup sesama alumni sebuah sekolah gitu ya. Akhirnya pecah cuman gara-gara ribut kan. Benar. Dan itu bukan persoalan cara pandang mengenai misalnya ideologi atau perspektif masing-masing capres. Bukan itu yang jadi isu kan, ya. Misalnya apakah calon presiden satu lebih percaya pada pasar bebas, presiden yang satu lebih pada pasar yang dikendalikan oleh negara, misalnya gitu kan. Itu sebetulnya biasa tuh terjadi ya. Kalau cuman itu kan biasa-biasa aja, ya. Anda pro pada pajak rendah atau pajak tinggi misalnya kan, kalau di Amerika misalnya gitu ya. Di Amerika ya. Nah, kalau yang 2014 sampai 2019 terjadi kan, persoalan lebih serius karena menyangkut misalnya agama, ada ras ya, kemudian ada hoax, ada serangan satu kepada kandidat yang lain, bukan hanya kandidatnya, kubunya pun terutama yang paling parah tuh kubunya pun bertarung dengan cara-cara yang kotor tadi, black campaign gitu ya, hoax dan seterusnya.
ini yang memberi reputasi buruk terhadap politik ya. Nah sekarang kita selalu mengatakan bahwa gimana caranya ya agar ini tidak terjadi lagi ya. Nah sekarang ternyata salah satu faktor yang menurut saya penting ya, yang menyebabkan pertarungan politik di masa ini tidak sebrutal seperti di masa lalu, itu adalah 2019 gitu ya. Ya, dan 2017 di Jakarta. 17 Jakarta. Ya, saya bukannya sedang berusaha membesar-besarkan nama seseorang, tapi menurut saya sumbang kontribusi dari kubu Prabowo itu sangat besar. Ya. Karena kalau kita ingat pada 2014 dan 19 itu seringkali yang dianggap sebagai pusat penyebaran kebencian dan seterusnya adalah kubu-kubu yang mendukung Prabowo. Dan Prabowo di masa itu terkenal sebagai orang yang memang keras gitu ya, dia menggebrak-gebrak podium gitu ya. Dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang pihak lain ya. Belum lagi kubunya, belum tentu itu adalah tim resminya, cuman para pendukung Prabowo-nya menggunakan segala macam cara lah ketika itu. Segala macam cara ya. Segala macam cara tuh artinya. Juga kubu lain juga berstrategi seperti itu, seakan-akan dari itu juga bisa juga. Ya. Tapi suasana pada saat itu udah segitunya. Nah, saya mau bilang karena saya ketika itu adalah pendukung Jokowi. Apakah pendukung Jokowi nggak main kotor? Ya barangkali benar Anda bilang. Ada sih yang melakukannya. Cuman ketika itu saya misalnya termasuk orang yang di tim Jokowi selalu mengatakan janganlah gunakan cara-cara sekotor itu ya, yang hoax lah atau mengait-ngaitkan kehidupan pribadi orang gitu ya, atau agama orang dan seterusnya. Nah sehingga ketika itu gambaran yang ada di kepala orang memang serangan-serangan kampanye hitam ini lebih datang dari kubunya Prabowo. Ya. Dan Prabowo sendiri kemudian ketika itu memang punya image yang relatif kasar itu, keras. Keras mungkin lebih tepat ya. Nah, dan mungkin orang-orang di sekitarnya dia punya juru bicara yang juga reputasinya buruk ketika itu. Keras atau juga tapi memang lebih dari keras yang harus saya akui karena saya ketika itu berhadapan juga dengan orang-orang itu langsung kan, dan mereka tuh bisa sangat brutal gitu, kasar ya. Nah, belakangan 2023, 2022 ini berubah sama sekali. Ini berubah sama sekali. Kita tiba-tiba melihat sebuah gambaran yang berbeda, yang melekat pada kubunya Prabowo dan pada Prabowo-nya sendiri. Ya, kita tidak, yang paling gampang, kita tidak lagi melihat ada kampanye SARA dilakukan oleh kubu pendukung Prabowo. Saya ingatkan 2014-2019 ketika itu memang salah satu yang orang ketahui, ya kita tahulah ada kelompok-kelompok konservatif agama yang ketika itu menggunakan simbol-simbol agama, politik identitas, dan mereka berada di kubu Prabowo kan. Sekarang itu tidak terlihat, ya, itu tidak terlihat. Dan terasa banget tuh perubahannya ya. Terasa banget perubahannya. Gitu hilang. Ini kenapa saya berani mengatakan begini? Karena saya adalah orang yang konsisten memperjuangkan pluralisme, konsisten melawan intoleransi, konsisten melawan politik identitas. Ini nggak ada. Sama sekali nggak terlihat jejaknya sekarang di kubu Prabowo. Kemudian orang-orang juru bicara saya nggak usah sebut namanya ya, jubir-jubirnya kubu Prabowo yang waktu itu terkenal sebagai hardliners berada di front terdepan dan serangannya terhadap kelompok-kelompok lawannya itu dilakukan dengan cara yang tadi saya katakan brutal, menggunakan sadis, menggunakan kampanye hitam dan seterusnya. Itu juga tidak terlihat. Ya. Saya tahu orang-orang itu tetap berada di dalam kubu Prabowo, tapi mungkin dikatakan kali ini kalian tone down atau sama sekali nggak muncul ya. Jadi pernyataan bahwa kubu Prabowo itu ingin menggunakan politik yang riang gembira seperti yang kita beberapa kali dengar, itu bukan sekedar kata-kata. Itu terlihat, memang terbukti bahwa mereka itu, saya pernah hadir soalnya dalam sebuah acara relawan Prabowo
Dan saya yakin orang itu ngomong begitu bukan karena wah ada Armando nih, kita ngomongnya begini aja demi image. Enggak. Melihat langsung. Saya melihat langsung mereka mengatakan kepada para relawan yang hadir, ingat ya kalau ada yang menyerang kita jangan diserang balik. Kita gunakan kata-kata yang sopan, kita gunakan kata-kata yang baik. Itu ada. Apalagi nyerang. Nyerang, nggak ada serang. Nggak ada. Jadi kalau orang serang kita, kita tidak menyerang balik. Kita tidak menyerang, kita tidak menggunakan penyebutan-penyebutan yang tidak manusia, yang apa, yang bisa diterima oleh kesopanan kita lah, kira-kira gitulah. Kalimat santun lah, kira-kira gitu. Okay. Ya, itu ada, ya, itu jelas dikatakan. Dan kemudian saya melihat bagaimana. Nah, ini yang terpenting barangkali dari penjelasan saya kali ini. Pak Prabowo-nya sendiri nampak berubah. Mungkin orang akan mengatakan enggak 180 derajat lah. Tapi berubah hampir total. Image dia di 2014, 2019 itu berubah pada 2024. Ya, yang kasarnya nggak lagi muncul, kerasnya itu nggak kelihatan lagi, ya. Dan ketika diserang dia tidak nampak. Ya, saya tahu misalnya ketika dia munculin Najwa berusaha tuh membangkitkan kemarahan dia, memancing. Dan ketika itu kerja keras loh, menurut saya. Saya baru mau nanya itu effortnya seperti apa kira-kira menurut Bang Ade? Persis. Karena kan gini, orang bilang, oh seseorang kalau emang udah punya karakter semacam itu nggak mungkin diubah. Apalagi umur segitu. Apalagi umurnya udah lanjut kan, 70-an something kan? Iya, mau 72. 72 ya. Tapi kok itu nggak terlihat ya? Kok nggak berhasil tuh? Memang ada tuh ketika dia bilang, saya nggak mau di depan cermin gitu kan. Iya, dengan keras gitu, kan. Tapi ya that's it. Dan kalau dalam pandangan saya ya hak dia dong. Saya diundang kayak sekarang, Anda ngundang saya nih, terus Anda bilang, ya Bang Ade sekarang coba pegang cermin gitu kan. Bang Ade nggak mau ya. Kalau saya bilang, ngapain gitu ya. Anda kan ngundang saya untuk ngobrol nih, untuk bicara tentang gagasan-gagasan saya. Saya nggak mau diperlakukan seperti itu. Boleh dong. Bisa dong. Sah banget lah. Sah banget. Jadi ketika itu, saya sih kalau sampai ada salah seorang capres. Nah, seperti itu ya. Nah, sorry. Jadi saya jadi penasaran, ini pencitraan apa enggak sih? Kalau menurut Bang Ade dari seorang saya orang komunikasi. Orang komunikasi. Makanya saya tanya itu ke Bang Ade. Saya akan bilang begini. Sangat mungkin ini pencitraan. Oke. Sebagai orang komunikasi, sekarang saya balik. Yang salah dengan pencitraan apa? Kan pencitraan itu membangun image. Saya tahu nih, ya. Saya tahu bahwa atau tim saya bilang Pak Prabowo tuh dulu kalah antara lain karena Bapak itu pemarah. Ya. Sekarang kalau Bapak mau menang, Bapak harus hilangkan kemarahan Bapak. Ya. Dan Pak Prabowo-nya ikut tuh, Prabowo-nya setuju. Oke, saya berubah ya. Itu kan bagus. Jadi konotasi negatif pencitraan itu kan nggak perlu ada. Ini kita kepalang sudah begitu lama menganggap bahwa kalau pencitraan itu artinya adalah sesuatu yang nggak real, which is true, ya. Tapi apakah itu berarti orang itu tidak menjadi orang itu sendiri, sekedar berpura-pura, ya? Atau memang berubah? Atau dia sebetulnya memang berubah secara perlahan-lahan. Kan saya setuju bahwa tidak mudah mengubah karakter orang. Tidak mudah. Mungkin tidak. Mungkin. Ini ngerti nggak? Ini jawaban saya. Orang bisa saja berubah karena melihat bahwa ya entah karena justru dia semakin tua dia menjadi semakin wise, atau barangkali sekedar karena saya merasa bahwa iya benar nih orang-orang bilang nih, I have to stop. Ya. Atau barangkali timnya berubah. Justru tim yang dulu yang bilang, Pak harus muncul dengan gaya yang seorang jenderal yang memerintahkan pasukannya untuk melawan musuh. Sekarang berubah timnya. Misalnya, ya ada tim yang bilang, enggak Pak, Bapak nggak perlu kelihatan sebagai seorang jenderal, Bapak kelihatan sebagai seorang yang wise. Dan salah satu ciri-ciri orang yang wise itu adalah dengan tidak lagi bersikap kasar terhadap siapapun. Misalnya. Sehingga menurut saya, walaupun pernyataan
pernyataan tadi, hipotesis bahwa kemungkinan itu kemungkinan itu mungkin saja terjadi. Tapi kan kita memang harus menilai dari apa yang terlihat. Kita nggak bisa dong. Ada orang sekarang dia menjadi dermawan nih, tiba-tiba Anda menjadi orang baik. Selama ini Anda nggak pernah nih bantu-bantu orang di sekitar Anda, terus Anda melakukannya. Terus saya langsung bilang, dia sih cuma ada maunya. Mungkin ada maunya, mungkin juga karena Anda berubah karena something.